Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, dan video kali ini kita akan mengulas sedikit setelah membaca Harry Potter dan Batu Bertuah. Saya terbayang kalau kita tahu membaca ini ya sangat menarik ya. Tiap chapternya itu punya cerita sendiri dan punya kesenangan sendiri untuk membacanya. Kata demi kata, sepertinya ini akan lebih menyenangkan kalau kita tahu gurauan-gurauan apa namanya lelucon-lelucon orang Inggris, karena banyak lelucon-lelucon yang kalau saya baca 2 kali itu sepertinya sangat lucu, seperti tentang Mr. Dudley yang marah-marah, gituin selai dari di handuknya apa di mananya, itu pada itu pertama, dan sampai pada kesenangan Dumbledore yang tersirat bagaikan Dumbledore tuh ya kayak masih bocah yang senang pamer juga, bahwa dia menemukan ide tentang cermin Tarsa. Itu bercanda-bercandaan ringan, anekdot-anekdot ringan yang ada di dalam sini. Kalau dibaca sendiri dan mungkin kalau kita paham atau kita membaca versi bahasa Inggrisnya ya, mungkin akan sangat lebih menyenangkan, karena versi Indonesia saja menurut saya udah sangat menyenangkan, dan kemudian sangat membawa imajinasi ya. Banyak hal-hal yang deskriptif, saking deskriptifnya dan pemilihan kata-katanya itu membuat kita bisa memilih bayangan kita bagaimana saja gitu. Seperti contoh yang saya ingat sekali itu bayangan tentang Harry Potter di chapter berapa ya, chapter 4, chapter 5 ya, chapter 6, di yang chapter 6 ahli ramuan ya, yang dia belajar naik sapu terbang saat mau merebut Remember Brawl dari si Malfoy. Malfoy kan melemparnya ke atas gitu ya, dan mau ke bawah. Tuh kita bisa membayangkan Harry langsung menuki saat setelah dilempar turun, pas dia mau turun Harry langsung menuki. Atau kita bisa membayangkan Harry itu melakukan aksi yang lebih atraktif, mengikuti saat dilempar ke atas, lari ke atas dan itu ke bawah, dan 30 dideskriptifkan bahwa dia berhenti 30 cm dari tanah setelah dia meluruskan posisinya dan terjatuh pelan 30 cm dari atas. Saya kepikiran tuh ya banyak ya, imajinasi kita akan liar di situ. Kalau yang suka komedi akan berpikiran komedi mungkin setelah sudah berubah tegang-tegang tut tiba-tiba setelah selesai itu jatuh bego. Bisa kayak gitu. Saya kemarin sempat berpikir seperti itu, tapi kalau baca kedua kali saya berpikiran malah ya seru, nangkap, jatuh dalam posisi keren kayak gitu, menangkap Remember Brawl ya. Apa tuh ya sangat menyenangkan sih. Kalau membaca selalu menyenangkan bagi saya. Semoga membaca menyenangkan juga bagi kita semua, karena imajinasi kita nggak dikurung. Benar kata orang bahwa satu kata itu beribu makna, apalagi dengan membaca. Nah, di sini juga kan bercerita tentang masalah Harry Potter yang baru dimulai dengan Harry Potter, di mana hari hilangnya Voldemort, usaha pembunuhan Harry Potter yang membuat orang tua Harry Potter meninggal, tapi keselamatan Harry Potter. Tapi serunya ini, cerita itu tuh hanya tersirat, kejadian itu hanya tersirat, karena tidak menceritakan kejadiannya secara utuh. Dia menceritakan bagaimana hari itu dan setelah kejadian itu dari sudut pandang keadaan di dunia mage. Wah, itu menyenangkan bagi saya. Tidak menceritakan kejadian serunya, tapi kita mendapatkan keseruannya. Kemudian
bercerita tentang Harry. Di dunia manga Harry kaget bahwa dia penyihir, dijemput oleh Hagrid, percaya tidak percaya sampai terbawa mimpi. Kemudian cara Mr. Dursley ya percaya Mr. Dursley itu melarikan diri ketakutan agar Harry jangan sampai tahu bahwa dirinya itu adalah penyihir. Wah, itu juga 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 sangat menyenangkan ya. Jadi kejadian-kejadian di chapter itu ada kejadian-kejadian menyenangkan bagi saya. Sampai akhirnya Harry ketemu Voldemort, dia salah menduga, dia membenci Snape, memperkirakan Snape bahwa ada penjahatnya, rupanya orang yang paling bagikan tidak bersalah itu ada seorang penjahatnya, yaitu Mr. Profesor Quirrell yang dianggap lemah. Rupanya dialah yang sebagai tokoh antagonis utama di dalam novel ini. Itu sangat menyenangkan. Hal-hal yang berawanan seperti itu kental banget di novel kali ini. Kalau yang saya lihat banyak hal yang berlawanan. Orang yang terlihat buruk rupanya baik, orang yang terlihat baik rupanya buruk, orang yang terlihat kuat ternyata biasa saja, orang yang lemah rupanya lebih kuat. Ada Longbottom yang bisa membuktikan bahwa dia itu berani, dia lebih kuat, dia tidak seperti omongan orang bahwa dia lemah. Ketakutan dirinya itu adalah hal yang diputar balikan kepada keberanian dia di beberapa hal lainnya, dan keistimewaan teman-temannya juga, Hermione, Ron, yang banyak sesuatu yang opposite ya, yang berlawanan tapi dibawakan dengan seru. Bahkan yang paling seru adalah dua hal. Keluarga Dursley itu jahat atau baik. Nah, itu gimana ya? Menggupal di kita ya. Dia itu baik kemanusiaan, tapi karena kebencian terutama Mrs. Dursley kepada adiknya, kalau saya bilang sih iri. Adiknya penyihir dan dia tidak takut akan sihir kan, takut akan hal gaib, tapi orang tuanya malah membanggakan adiknya, sehingga ada perasaan iri dan benci. Tapi mereka masih melihara Harry, walaupun ya bisa dikatakan tidak pantas ya, tapi tetap pantas, dia tetap dipelihara, dikasih makan. Dan banyak hal yang menunjukkan bahwa sebenci-bencinya suatu keluarga kepada keluarga lain, sisi kemanusiaan masih ada. Itu sesuatu yang berawanan dan ya membuat perasaan tuh bagaimana ya, perasaan itu ya kayak gula apa ya, nano kali ya, ya aneh lah kalau membaca tentang Mr. Dursley. Itu kayak jahat tapi dia masih baik, dia masih mau menyingkirkan Harry dari dunia sihir, dia masih mau melihara Harry, mau membayarkan dengan segala ancaman dan tempat yang tidak layak, tapi masih dijaga jangan sampai dia ketemu sihir, masih mau didoktrin sihir itu tidak ada. Nah itulah opposite lagi. Yang kedua tentang masalah Dumbledore, itu yang paling seru juga. Dumbledore itu menyeramkan, menyenangkan kalau menurut saya karakternya ya. Menyeramkan kayak psikopat ya, kayak dia kayak si Centaurus Ben dan siapa tuh prevensi siapa ya, saya namanya lupa, yang bantu Harry itu bahwa sepertinya Dumbledore tahu sesuatu tapi terikat akan sesuatu sehingga dia tidak bisa membocorkan, karena ada hukum yang harus dilanggar bila dia memperlihatkan bahwa dia tahu. Satu itu. Kemudian kayak psikopat, dia ngajarin Harry, tapi kayak anak kecil juga, bahwa dia tuh sebenarnya enggak, ya cuma keberuntungan aja flow-nya kayak gitu, dan dia orang cerdas, dan dia ya pidatonya yang kayak nggak peduli formalitas, tapi dia tegas ya, campur aduk lah karakternya dan sangat berlawanan. Dia seperti tokoh baik yang sangat baik, tapi seperti yang Hermione, ada frasa Hermione bilang, wah mengerikan kalau beneran seperti itu, beneran maksudnya beneran bahwa Dumbledore sebenarnya tahu
tapi dia mencoba men-set supaya Harry ketemu dan berlawanan secara langsung. Ya mengerikan, tapi demi kebaikan. Tapi bisa juga berpikiran lain bahwa Dumbledore sebenarnya nggak tahu sama sekali. Dia cuma mencoba mempersiapkan Harry, siapa tahu ini anaknya begini, cuma perkiraan dan sekedar ramalan-ramalan orang bijaksana yang sudah hidup ratusan tahun. Nah, itu juga membuat cerita ini menarik sih. Sesuatu yang sangat berlawanan pada karakter, pada tempat, pada banyak hal. Dan di sini juga memperlihatkan bahwa Harry Potter ini yang merasa tidak bisa apa-apa, rupanya segalanya, itu juga kayak karakter di film-film Jepang ya, gak bisa apa-apa tapi dia tokoh utamanya. Itu juga sampai sekarang menjadi jalan cerita yang paling menarik yang saya pribadi suka. Banyak komik-komik, banyak cerita-cerita dan novel-novel yang saya suka dengan karakter cerita yang seperti itu, bahwa tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa, bahkan dijelekan, bahkan mungkin tertinggal, tapi rupanya dia adalah segalanya. Nah, itu tuh yang sangat menarik dan memotivasi, bahwa sesuai kata Ron, tidak semuanya bisa terkabul, tidak bisa semuanya kita dapatkan. Jadi memang satu hal kita buruk, jelek, gak bisa ngapain, tapi satu hal lain kita akan menjadi bagus. Yang kita usahakan adalah keseimbangannya, bagaimana keseimbangan itu pada hal yang baik lebih bisa menutupi yang kita tidak bisa tadi. Banyak hal lain lah. Seru banget cerita ini. Kalau mungkin itu saja ya yang bisa saya ceritakan, dan sedikit spoiler tentang ini. Ini Harry Potter dan Batu Petua, saya ulangi lagi, ini cetakan kedua ya, jadi covernya juga masih cover yang lama dan sangat lama yang saya punya. Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan coba baca Harry Potter dan cerita-cerita lainnya. Salam sehat selalu, terima kasih, assalamualaikum.